Indonesia, Bapak Haji Dr. Andes Yusuf Kalla, yang saya hormati Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Barat, yang saya hormati Bapak Wakil Komisi 10, Bapak Anggota Komisi 10, yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, para pejabat eselon 1, 2 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bappenas, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita bisa bersama-sama menghadiri pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015. Alhamdulillah, rembuk nasional kali ini adalah rembuk nasional pertama kali di era pemerintahan Presiden Joko Widodo Yusuf Kalla. Rembuk nasional ini memiliki arti yang sangat strategis. Ini adalah satu pertemuan untuk mengatur langkah bersama, menata barisan agar rapi, menerjemahkan dan melaksanakan nawacita revolusi mental serta implementasi atas RPJMN. Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, izinkan kami melaporkan bahwa rembuk nasional hari ini diikuti oleh 916 peserta dari seluruh Indonesia. Di antaranya adalah selain para pejabat kementerian, kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia, seluruh UPT, Adikbud, dan stakeholder pendidikan lainnya. Dalam acara rembuk nasional ini nanti akan dibagi menjadi 7 komisi yang akan membahas berbagai kebijakan, di antaranya kebijakan pendidikan anak usia dini, kebijakan mengenai program Indonesia Pintar, tentang penguatan kompetensi guru dan kesejahteraan guru, kurikulum, buku, dan implementasi perubahan ujian nasional tahun 2015. Juga akan dikaji kebijakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa, penguatan tata kelola, peningkatan efektivitas birokrasi, serta peningkatan pelibatan publik, dan juga akan mengkaji mengenai kebijakan pelestarian budaya. Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian, dalam 5 bulan terakhir ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara khusus melaksanakan beberapa hal. Pertama adalah konsolidasi rencana. Yang kedua adalah konsolidasi organisasi. Yang ketiga adalah menyusun program-program prioritas. Serta yang keempat, melaksanakan arahan-arahan khusus. Yang pertama menyangkut konsolidasi rencana. Arahan dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 5 tahun ke depan, Pak Wakil Presiden, adalah menerjemahkan nawacita revolusi mental dan RPJMN dalam satu kerangka visi tentang insan, ekosistem, dan gotong royong, yang hari ini kita gunakan menjadi tema dari rembuk nasional, yaitu memperkuat pelaku dan ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan dilandasi semangat gotong royong. Kata kuncinya adalah penguatan pelaku. Aktornya yang akan kita perkuat. Siapa aktornya itu? Gurunya, kepala sekolahnya, pengawasnya, orang tuanya, siswanya. Yang seringkali kita begitu bicara pendidikan, justru lebih banyak membicarakan bukan pelakunya. Dalam kesempatan ini,
kita ingin menegaskan bersama dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, bahwa kita akan sama-sama konsentrasi pada memperkuat aktornya. Renstra Kemendikbud sudah selesai dan insya Allah nanti bulan tanggal 8 April akan ditetapkan APBNP, sudah ditetapkan skema tata kelola, sudah ditetapkan organisasi, juga alhamdulillah sudah ditetapkan bersama dengan Kemenpan. Hari Jumat kemarin sudah beres, kemudian insya Allah kita akan mulai melakukan implementasi atas rencana-rencana yang kemarin sudah dibuat. Beberapa program prioritas bisa kami laporkan kepada Wakil Presiden. Pertama adalah mencakup perubahan pengembangan dari ujian nasional sebagai sebuah assessment. Ujian nasional kali ini juga dilaksanakan secara komputer, bukan hanya berbasis kertas tapi berbasis komputer. Karena ke depan tahun ini saja dilaksanakan di 7,3 juta peserta, dan bila kita laksanakan selalu menggunakan proses komputer ini memiliki inefisiensi yang luar biasa. Ke depan kita mengarahkan pada menggunakan komputer sehingga bisa dilaksanakan secara lebih efisien. Yang kedua, kita juga akan melakukan kampanye mengenai kejujuran. Bagaimana ujian nasional kali ini harus menjadi ujian kejujuran kita bagi sekolah, bagi pengelola pendidikan di kabupaten kota dan provinsi, agar ujian ini menjadi ujian yang dihormati karena integritas hadir di dalamnya. Yang kedua, kita melakukan pengembangan kurikulum. Kita meneruskan yang sudah ada, kita melakukan evaluasi, dan insya Allah di akhir tahun ini semua sudah bisa selesai. Kali ini kita sudah memiliki sekolah rintisan, sekolah-sekolah yang akan menjadi contoh untuk pengembangan kurikulum di sekolah-sekolah lainnya. Kemudian kita juga sudah memulai untuk memperbaiki tata kelola guru. Kita kemarin mengeluarkan permen ekuivalensi jam mengajar yang diharapkan bisa menjadi cikal bakal untuk kita mengatur jam mengajar guru agar bisa benar-benar memainkan peran, bukan saja di ruang kelas, tapi justru guru memainkan peran di ruang kelas dan sebagai teladan di dalam aktivitas ekosistem pendidikan. Aktivitas program Indonesia Pintar atau yang biasa dikenal dengan Kartu Indonesia Pintar, kami sudah melaksanakan ini dan membentuk sekber khusus program Indonesia Pintar di Kemdikbud dengan melakukan konsolidasi bersama TNP 2K, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dipandu oleh Ibu Menteri Koordinator Bidang Kebudayaan dan Pembangunan Manusia. Selain program prioritas, reorganisasi, dan juga konsolidasi rencana, kami juga melaksanakan beberapa arahan khusus yang disampaikan oleh Kepemimpinan Nasional. Yang pertama adalah mengenai maraknya kekerasan yang akhir-akhir ini muncul dan menjadi fenomena karena anak-anak kita terlibat di sini. Ini adalah salah satu masalah pendidikan. Dan pendidikan ada di 3 tempat, di rumah, di sekolah, dan di lingkungan. Sekolah tidak bisa diam begitu saja. Studi awal oleh Puslitjak, nanti kami laporkan hasilnya kepada Bapak Wakil Presiden, dan kita juga sudah membentuk gugus tugas pendidikan dengan berbagai komponen yang khusus untuk membicarakan langkah-langkah konkret agar bisa menggerakkan komponen sekolah, komponen orang tua, dan komponen lingkungan untuk menyelesaikan persoalan ini. Arahan khusus yang berikutnya adalah menyangkut afirmasi bagi wilayah-wilayah yang hari ini belum tersentuh secara optimal dengan pendidikan. Di wilayah yang biasa kita sebut 3T, khususnya di daerah-daerah perbatasan. Dan terkait dengan ini, kita sudah merencanakan berbagai kegiatan
dan kita berencana untuk menjadikan sekolah menengah kejuruan sebagai salah satu ujung tombak untuk bisa memajukan berbagai wilayah di Indonesia yang belum tersentuh dengan pendidikan secara optimal. Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, demikian laporan dari kami menyangkut kegiatan Rembuk Nasional, dan melalui kesempatan ini izinkan kami mengharapkan kepada Bapak untuk berkenan membuka sekaligus memberikan arahan kepada seluruh peserta Rembuk Nasional Pendidikan tahun 2015. Sekian laporan dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.